Keluarga menjadi lingkungan yang paling rentan dengan tingkat penularan yang lebih tinggi dibandingkan dengan klaster lainnya. Lingkungan tempat tinggal yang padat, belum lagi anggota keluarga yang masih beraktivitas atau berkegiatan di luar rumah meningkatkan risiko penularan di lingkup kecil. Kami akan bahas malam hari ini bersama Alexander Kaginting, yaitu Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan juga Tri Yunis Miko Wahyono, Epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Salam sehat Pak Alex dan juga Pak Yunis. Saya mau ke Pak Alex dulu Pak. Kalau kita bandingkan bagaimana klaster keluarga dengan klaster lainnya yang juga memiliki tingkat risiko penularan atau penyebaran COVID-19. Mengapa keluarga itu juga dianggap rentan, kemudian penyebab tingginya risiko dari klaster keluarga ini seperti apa Pak Alex? Ya, seperti kita ketahui bahwa budaya kita itu adalah budaya komunal, familial. Jadi sering terjadi sapa menyapa dan kemudian mengumpul menjadi satu tempat silaturahmi, sehingga dalam kegiatan itu juga banyak interaksi antara ayah, ibu, kemudian saudara dari keluarga ibu, keluarga ayah, tangga. Jadi banyak kasus-kasus ini jadi oleh karena kerumunan sesamanya, baik sewaktu ada kegiatan ibadah, pun juga kegiatan sosial, pun juga wisata bersama. Dan termasuk juga mudik bersama. Jadi dalam mudik bersama ini akibat terjadinya interaksi yang begitu kental dan dekat sehingga terjadilah transmisi virus. Kalau kita lihat selama 5 hari belakangan ini kasus bertambah itu 5.060, kemudian kita lihat kenaikan Wisma Atlet 6,75%, dan bor juga di rumah sakit di Jawa dan di Sumatera juga naik, dan ini ada yang 2,3% dan 3%. Dan kita juga tidak menutup mata bahwa seperti di Cilangkap misalnya, ada timbul sejumlah warga dalam satu RT dan RW Kelurahan Cilangkap dinyatakan positif, dan kita mengapresiasi tim pelacakan kontak yang bisa melakukan pemeriksaan, testing, dan kemudian melakukan isolasi. Demikian juga di Perum Gria Melati Bubulak, misalnya kan itu yang terjadi di Bogor, lebih kurang 60 orang. Kita juga mengapresiasi tim pelacakan kontak yang bisa melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan isolasi. Dan semua ini adalah klaster keluarga bercampur juga dengan klaster kampung ya, klaster tetangga, di mana mereka bersilaturahmi bersama-sama. Termasuk juga di Sleman. Jumlahnya cukup besar, sampai ada 55 yang positif. Ini juga kalau kita lihat banyak oleh karena saling berkunjung dan kemudian ya memang ada yang berpakai masker dan ada yang tidak. Sehingga jadi juga transmisi. Dan tapi ada juga di Cilacap itu tenaga kesehatan. Kesehatannya ada lebih kurang 40-an. Itu juga akibat lalainya mereka memakai APD terhadap ABK kapal yang bolak-balik datang ke Cilacap dan positif. Jadi ini kita tidak heran kasus ini karena berbagai laporan juga yang mengatakan bahwa dari 180.000 pemudik yang diperiksa secara acak ada 524 yang reaktif, dan kemudian ini juga harus kita isolasi. Dan inilah yang menjadi tugas kita belakangan ini adalah pertama, melalui PPKM skala mikro, kita harus mengaktifkan semua RT dan RW untuk mengidentifikasi siapa yang mudik dan siapa yang kembali. Itu pertama. Kedua, siapa yang bergejala dan siapa yang terkonfirmasi, ini juga harus bisa dipisahkan. Dan kalau rumahnya tidak memadai, maka dia harus pergi ke satu isolasi yang terpusat. Dan kalau rumahnya memadai, dilaksanakan. Tapi kalau tidak, jangan. Dan kemudian kita berharap supaya tim pelacakan kontak tracing di tingkat desa dan kelurahan, ini adalah saat puncak-puncaknya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi rasio tracing, rasio close kontak itu harus benar-benar diperhatikan. Dengan demikian kita bisa mengisolasi siapa mereka yang kontak erat, dan kemudian kita bisa melakukan karantina terhadap mereka yang kontak erat dan isolasi bagi mereka yang sudah positif dan bergejala. Jadi ini semua menjadi tugas kita bersama, tidak hanya aparat desa ataupun aparat kelurahan, tetapi kita seluruh masyarakat. Jadi semua mereka yang diisolasi harus benar-benar
serius dan sungguh-sungguh untuk menjalankan zona isolasi tersebut. Oke. Yang terakhir adalah bahwa kita melihat banyak varian baru. Jadi varian baru ini mempunyai gambaran klinis yang berbeda. Walaupun penularannya cepat, tapi clinical features, gambaran klinisnya berbeda. Oleh karena itu kita berharap panduan isolasi mandiri ini harus benar-benar dikerjakan dengan baik. Misalnya, memakai masker, membuang masker. Kalau ada sakit harus segera lapor. Kalau ada perburukan, misalnya oksigennya turun atau sesak napas, harus cepat ke dokter. Protapnya Jangan lah ya. ditunda. Sehingga dengan semakin dini dikerjakan, semakin dini ditolong, diobati akan semakin baik. Dan khususnya juga itu isolasi mandiri. Kalau rumahnya tidak memadai, jangan dilanjutkan. Karena akan berakibat satu keluarga itu akan sakit. Oke. Dan kemudian juga kebersihan rumah, desinfektan, pemakaian masker itu harus benar-benar disiplin. Ini harapan kita. Jadi semua ini harus menjadi tugas kita bersama. Pemerintah, masyarakat untuk melakukan pelacakan kontak, melakukan zona isolasi, dan bagi mereka yang isolasi mandiri, ternyata perburukan, cepatnya berobat ke dokter, dan bagi mereka yang perburukan segera ke rumah sakit, dan rumahnya yang tidak memadai, segera ke isolasi yang terpusat, misalnya Wisma Atlet, ataupun losmen, ataupun perumahan yang ditunjuk untuk tempat isolasi mandiri. Ini mungkin langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang penting masyarakat harus sadar bahwa di sekitar dia ada virus yang merajalela, yang bisa mengancam dirinya, mengancam keluarganya, dan mengancam seluruh andai tolan yang ada di sekitar dia. Pak Alex, kita akan bedah satu-satu, Pak Alex. Prokes harus diterapkan. Iya. Jangan longgar. Karena kita sudah melakukan vaksinasi, ya. Baik. Jadi Pak ini Alex juga harus menjadi catatan juga supaya protokol kesehatan harus diterapkan, kendati pun dia sudah vaksin. Baik, sebentar Pak Alex, kita akan bedah satu-satu karena banyak sekali tadi yang dari Pak Alex sampaikan, mulai dari tes, tracing, intinya bagaimana skema hulu ke hilirnya. Saya akan ke Pak Yunis. Pak Yunis, kalau tadi kita melihat satu-satu kita bedah, Pak Alex sampaikan bahwa karakter atau tipe masyarakat kita kan masyarakat yang guyup ya, padahal sudah tahu risikonya seperti apa, formula atau strategi penanganan untuk memperkecil atau meminimalisir penularan dan juga penyebaran COVID-19 harusnya pun seperti apa. Tapi yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Yang sekarang ditakutkan atau dikhawatirkan adalah jangan sampai kita seperti India dengan pandemi yang begitu masif, angkanya naik atau terus melonjak. Nah, bagaimana akhirnya kita semua harus bisa meredam atau meminimalisir penyebaran atau tingkat penularan di lingkungan perumahan atau di lingkungan atau di klaster keluarga ini? Ya, jadi klaster yang saya amati yang paling banyak adalah keluarga, begitu. Yang kedua adalah klaster rumah tangga atau tetangga. Kemudian yang ketiga terbanyak adalah kerja atau kantoran, begitu. Itu yang terbanyak dan itu wajar. Tapi setelah Lebaran ini saya takut gitu, karena klaster tetangganya itu full sporadis banyak begitu. Baik itu di Bogor atau di Bubula, kemudian di Jakarta, di Cilangkap, kemudian di Banten pasti ada klasternya, cuma tidak terlaporkan. Ini yang saya takut. Ini yang saya takut kemudian klaster-klaster itu meledak, kemudian akan jadi seperti di India begitu. Karena surveillance kita tidak bisa menangkap penaikan kasus COVID yang sebenarnya. Saya yakin surveillance kita sudah gagal. Jadi ini terjadi terus-menerus dan kemudian vaksinasi tidak dipercepat, saya takut sebenarnya negara kita terjadi seperti India begitu. Kabupaten-kabupaten nanti kabupaten itu akan meledak, kemudian kapasitas pelayanan tidak tertampung, kemudian akan kalau semua kabupaten akan repot begitu, Mbak. Oke, Pak Yunis, berarti artinya tadi yang Anda sampaikan apa yang terjadi sampai sekarang ini pemerintah dinilai gagal begitu untuk paling tidak untuk klaster keluarga ini? Ya, bukan pemerintah, artinya surveillance menangkap peningkatan dengan baik. Jadi sekarang masih 5.000, 6.000. Jadi menurut saya peningkatannya tidak seperti itu begitu. Seharusnya sekarang peningkatannya lebih banyak, tapi tidak tertangkap oleh surveillance. Karena udah seminggu lebih dari Lebaran begitu, kita tidak menangkap peningkatan yang sempurna begitu, Mbak.
Oke, Pak Yunis, tadi Pak Alex sampaikan berkaitan dengan taste dan juga tracing tadi itu tadi. Kalau selama ini mungkin bagaimana tes dan juga tracing di lingkungan perumahan paling tidak sampai ke tingkat desa, kelurahan, kemudian RT, RW itu hanya dilakukan ketika ada kasus. Ya, tapi menurut Anda, apakah dengan kondisi yang sekarang ini kekhawatiran banyak orang, Pak Yunis juga salah satunya, jangan sampai kita seperti India, tes dan juga tracing ini perlu nggak usah melihat ada atau nggak ada kasus, ya sudah tes tracing aja gitu? Ya pasti lewat kontak tracing, Mbak. Jadi tidak mungkin kita melakukan random check di setiap desa begitu, atau di setiap RW begitu. Kalau nggak ada indikasi bahwa di RW tersebut ada kasus begitu. Jadi harus ada kasus. Kemudian dilakukan kontak tracing, makanya ke klaster rumah tangga yang terbanyak di Bubulak, kemudian di Cilangkap itu dimulai dari kasus. Kalau tidak ada kasus, tidak ada rasional untuk melakukan kontak tracing atau tes. Jadi menurut saya kontak tracing ini di Indonesia sudah turun begitu. Jadi sekarang masih 4 sampai 10, jadi rata-rata 6. Jadi klaster keluarga yang mampu di tracing begitu, sedangkan lainnya tidak mampu di tracing, terutama pada kabupaten atau provinsi-provinsi yang tinggi di Indonesia begitu. Yang sekarang gubernurnya atau wali kotanya sebenarnya tidak mengupayakan kontak tracing itu lebih baik, karena provinsinya atau kabupatennya tetap mau tidak merah begitu, walaupun tidak juga hijau begitu. Iya, kita kurang mengupayakan tracing tadi seperti yang Pak Yunis sampaikan. Saya akan minta tanggapannya Pak Alex, bagaimana kita juga bisa memastikan, Pak Alex nanti bisa memastikan, menjawab bagaimana itu bisa sampai ke provinsi yang angka COVID-nya itu masih tinggi dan juga bisa merambah sampai ke tingkat kelurahan, desa, dan lain sebagainya yang jauh-jauh tentunya. Nanti dijawab usai jeda. Bapak-bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan kita masih akan lanjutkan dialog tentang antisipasi lonjakan klaster keluarga. Masih bersama saya Alexander Kaginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 dan juga Tri Yunis Miko Wahyono, Epidemiolog Universitas Indonesia. Pak Alex, tadi saya minta tanggapannya atas statement dari Pak Yunis sebelumnya bahwa upaya kemampuan tracing kita memang harus diakui sampai sekarang ini masih sangat rendah. Dengan angka penularan, kemudian angka positifnya pun masih tinggi sampai sekarang. Bagaimana melihat ini kemudian memastikan bahwa tracing, upaya kemampuan kita untuk tracing ke provinsi yang angka penularannya masih tinggi, kemudian juga bisa menjangkau atau merambah wilayah-wilayah seperti desa, kemudian kelurahan, bahkan sampai ke tingkat RT RW. Silakan Pak Alex. Ya, jadi pemerintah sebenarnya menyadari berbagai kelemahan ataupun kekurangan di dalam rangka tanggulangan COVID-19. Yang pasti bahwa strategi nasional itu ada 3 komponen utama. Pertama, bahwa masyarakatnya itu harus melaksanakan 3M dan itu merupakan bagian dari kehidupannya untuk menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Dan pemerintah tentu punya responsibility untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan testing, tracing, dan kemudian treatment untuk melakukan isolasi dan karantina. Jadi bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang bergejala, diisolasi, bagi mereka yang kontak erat, karantina. Ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Dan kemudian pemerintah bersama masyarakat bersama-sama harus mensukseskan vaksinasi untuk meningkatkan proteksi tubuh masing-masing, meningkatkan imunitas. Jadi ketiga hal ini sebenarnya sudah disadari menjadi strategi kita dalam rangka mengkontrol dan menanggulangi pandemi. Dan kemudian pemerintah juga sudah punya pengalaman berbagai instrumen yang sudah dikeluarkan mulai dari PSBB, kemudian PPKM, dan kemudian kita masuklah ke PPKM skala mikro. Kenapa PPKM skala mikro? Karena PPKM skala mikro ini adalah intervensi kita yang ada di tingkat bawah, di tingkat desa.
bahkan sampai ke tingkat RT, dan menggunakan kearifan lokal, menggunakan bahasa lokal. Tentunya yang dilaksanakan di sini adalah intinya adalah kontak tracing. Dan kontak tracing ini berdasarkan puskesmas yang ada di situ ataupun tim yang sudah disiapkan desa tersebut. Dan ini dikoordinasikan oleh kepala desa ataupun lurah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan tentunya ini tidak akan bisa berhasil dengan baik kalau masyarakatnya itu sendiri tidak mau berinisiatif atau menyerahkan dirinya untuk bisa bagian daripada kontak tracing tersebut. Sehingga inilah yang harus kita tingkatkan. Jadi kapasitas testing, kemudian tracing ini harus benar-benar meningkat. Dan kalau ini ditingkatkan tentunya logistik rapid test antigen dan untuk konfirmasinya PCR juga harus disiapkan. Dan kita lihat apa yang terjadi sekarang adalah bahwa PPKM skala mikro ini sudah diperluas. Mencapai 34 provinsi, kemudian dia sudah diperpanjang dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 14 Juni. Artinya pemerintah melihat bahwa ini cukup efektif untuk melandaikan dan sekaligus juga mengkontrol. Dan kalau kita lihat juga implementasinya, DKI juga sudah melakukan perpanjangan PPKM Mikro. Kita lihat bagaimana di DKI lurah itu dengan aktifnya menggerakkan seluruh RT dan RW supaya melakukan identifikasi bagi mereka yang mudik, bagi mereka yang bergejala, dan juga untuk meningkatkan kontak tracing di areanya masing-masing. Persoalannya adalah memang masyarakat kita tidak terlepas dari budaya untuk berkumpul, budaya untuk bisa usapa dalam jarak yang dekat. Kita lihat kemarin bagaimana di Pasar Tanah Abang, kita lihat juga di tempat wisata. Ini semua adalah dampak daripada adanya kerumunan. Belum lagi mereka yang curi start pulang ke kampung. Dan ini juga merupakan salah satu kelemahan kita bahwa memang operasi justisi dilaksanakan, tetapi masih banyak terobosan-terobosan yang diambil oleh masyarakat sehingga mereka melakukan curi start ataupun mudik yang seharusnya ditiadakan. Dan apa yang sekarang kita lihat adalah dampaknya bahwa sudah mulai ada gejala, sudah mulai ada peningkatan kasus terkonfirmasi. Dan sebagian itu sudah kita isolasi di tempat isolasi yang terpusat atau di Wisma Atlet. Dan bagi mereka yang sudah sakit, masuk ke rumah sakit. Ini kita lihat di mana bornya sudah naik. Dan memang yang menjadi kata kunci itu adalah bagaimana kita mengelola kasus-kasus yang ada di hulu. Kalau yang di hulu ini bisa kita kelola dengan baik, di hilir, di rumah sakit tentu akan bisa kita kelola juga dengan baik sehingga tidak terjadi beban. Sehingga apa yang kita harus kerjakan saat ini adalah bagaimana mereka yang mudik harus 5 hari dulu dikarantinakan. Jadi jangan keluar rumah. Begitu juga rumah tangga yang mempunyai pekerja di rumah, asisten rumah tangga. Jangan serta-merta karena mereka datang dari kampung langsung masuk ke rumah. Pastikan dulu tidak terinfeksi. Pastikan dulu 5 hari tidak ada gejala. Baru diterima di rumah. Kalau di rumah terus langsung ada orang baru, pekerja baru, nanti akan menginfeksi yang di rumah. Demikian juga bagi mereka yang merasa dirinya kontak erat. Nah, ada 1, 2, 3 orang misalnya yang sakit, masuk rumah sakit, dan dia ketemu dalam tempo 5 hari belakangan ini atau dalam berapa jam, ini tentunya harus melaporkan diri ke RT setempat untuk dilakukan kontak tracing. Kontak tracing ini sebenarnya kata kuncinya. Sehingga dengan kontak tracing ini kita bisa memisahkan mana yang sudah kontak, mana yang terkonfirmasi, mana yang bergejala, dan mana yang tidak dalam posisi, sehingga dengan demikian pemisahan-pemisahan ini bisa kita lakukan dengan tegas. Oleh karena itu juga lurah dan kepala desa bersama dengan RT harus benar-benar bisa melaksanakan ini secara strict. Jadi tidak boleh ada tawar-menawar. Dan klaster keluarga ini harus bisa kita kontrol. Tapi kita ingat, walaupun ada 100 orang yang kontak, tidak semuanya masuk rumah sakit. 80% itu dia menjadi self-limited disease. Dia bisa recovery sendiri. Di antaranya itu ada 5-6 orang yang mungkin bergejala masuk ke rumah sakit, mungkin 3 yang dirawat. Jadi oleh karena itu juga bagi mereka yang sudah kontak erat, supaya jangan dulu keluar rumah. Bagi mereka yang bergejala, jangan dulu keluar rumah.
kita minta Bapak RT, Bapak RW, dan kemudian lurah, kepala desa harus benar-benar tegas. Oke, Pak Alex, saya akan kasih kesempatan untuk ke Pak Yunis dulu, Pak Alex. Pak Yunis, tadi berbicara mengenai masalah PPKM Mikro. PPKM Mikro tadi disampaikan oleh Pak Alex, sekarang sudah merata semuanya. Semua provinsi di Indonesia menjalankan PPKM Mikro per 1 Juni mendatang, ya. Terkait dengan PPKM Mikro ini, seberapa besar efektivitasnya? Kemudian dengan karakter masyarakat Indonesia tadi yang Pak Alex sampaikan, memang masih budayanya tuh budaya guyup gitu ya, tradisinya masih guyup, suka berinteraksi, masih suka ingin bertemu gitu, kurang kalau misalnya nggak ketemu. Kemudian yang kedua dengan adanya celah-celah relaksasi yang sejauh ini juga di Lebaran kemarin masih banyak dimanfaatkan. Seperti apa efektivitasnya Anda lihat dengan adanya PPKM Mikro ini dengan skema dari hulu ke hilirnya? Ya, jadi PPKM Mikro tolong bedakan dengan karantina mikro. Jadi karantina mikro itu benar-benar di lockdown RW tersebut begitu. Itu sebenarnya social distancing berat begitu. Kalau di lockdown. Sementara yang tidak di lockdown itu dalam PPKM itu masih melakukan social distancing ringan ke arah sedang tapi dikit. Harusnya di Indonesia itu dilakukan social distancing sedang begitu. Kalau tidak, menurut saya sih pertambahan kasusnya tidak bisa dibatasi begitu atau tidak bisa dilakukan pengurangan dengan PPKM Mikro saja begitu. Karena social distancing-nya ringan ke arah sedang dikit begitu. Harusnya PPKM yang dilakukan dengan social distancing sedang atau keberat begitu. Jadi dengan peraturan seharusnya begitu. Peraturannya itu mengikat kepada warganya kalau dia mau kerja pakai surat tugas. Kemudian kalau dia mau keluar dia harus pakai surat keterangan RW atau RT begitu. Jadi menurut saya masih belum sedang social distancing-nya dalam PPKM Mikro itu tersebut. Jadi menurut saya pertambahan kasus di Indonesia menurut saya yang nggak bisa ditangkap oleh surveillance begitu. Surveillance kita masih lemah, itu yang saya takutkan. Kalau surveillance itu lemah, ini kelihatan kluster-kluster bubulak, kluster Cilangkap ini di mana kluster ini terjadi pada kabupaten yang kontak tracing-nya bagus ya. Kota Bogor itu bagus kontak tracing-nya. Jakarta itu bagus. Bagaimana di daerah di kabupaten atau provinsi yang kontak tracing-nya jelek? Saya yakin ada kluster seperti sama dengan di Bubulak atau di Cilangkap, tapi tidak terdeteksi begitu. Itu yang saya takutkan benar-benar. Jadi sekarang ini karena saya tahu kasus di Indonesia berapa jumlahnya, jadi saya deg-degan begitu ada kluster. Jadi saya takut sebenarnya Indonesia akan terjadi seperti India begitu. Saya benar-benar takut gitu dengan kondisi surveillance yang sama sekali tidak bisa menangkap kenaikan kasus yang baik begitu di Indonesia. Walaupun kemungkinan itu ada kemungkinan teori kalau virus itu masih virus COVID yang asli, yang original begitu, masih 20% yang akan sakit, kemudian dari 20% itu 20% yang sedang atau berat begitu. Dari yang sakit itu akan seperti itu. Tapi kalau itu varian baru, varian India, varian Inggris, waduh, saya tidak bayangkan begitu kalau varian kluster-kluster itu meledak dan itu bukan karena dari varian asli, wow. Jadi saya takut benar. Saya ini sebenarnya deg-degan terus begitu kalau mendengar ada kluster yang meledak begitu. Karena saya tahu jumlah yang sesungguhnya di Indonesia. Saya sedih begitu, Mbak. Oke, menurut Anda pun jumlah yang sekarang pun harusnya menurut perhitungan Anda lebih besar lagi? Betul, menurut saya lebih besar. Bahkan di Amerika diperkirakan ya, di Amerika diperkirakan 120 per hari. Saya tidak sebesar itu begitu. Di Amerika, ahli Amerika memperkirakan kasus di Indonesia 120 per hari, Mbak. Jadi saya tidak memperkirakan segitu besarnya. Karena sekarang itu ya bayangan saya ada 20 atau 25 ribu sehari.
Jadi harusnya kasus kita lebih banyak dari yang ditangkap begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunis dan juga Pak Alex sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Tentunya tidak hanya menjadi kekhawatiran Pak Yunis, Pak Alex, saya dan juga semua pastinya masyarakat Indonesia. Bagaimana ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk melandaikan angka penularan dan juga penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jangan sampai kita menjadi seperti India. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam sekali lagi. Salam sehat selalu. Kami akan kembali usai jeda berikut dengan informasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kembali melanjutkan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang berusia 50 tahun ke atas. Vaksinasi ini berlaku untuk para pemegang KTP DKI dan non-DKI. Selengkapnya sesaat lagi.